Oke, semeton, selamat sore ya, mungkin udah jam 4. Kembali lagi dengan saya Ikomang Edi Juliana. Oke, maaf ya, saya buka aja nih maskernya. Kebetulan juga di kebun nggak ada orang, jadi aman. Jadi seperti ini, saya di sini. Ini merupakan baju dulu. Sedikit cerita ya, di masa SMK saya merintis kelompok tani yang kami beri nama Remaja Mandiri Bali. Kelompok ini sudah dikukuhkan, tapi ya kami tidak daftarkan di Simluhtan karena ini merupakan suatu perkumpulan, namun kita sudah diakui di daerah. Bersama teman-teman waktu di zaman SMK, saya membuat suatu kelompok ini bertujuan untuk menjaring, bukan menjaring sih, menarik atau mengumpulkan teman-teman yang sepemikiran, di mana pertanian kita selama ini hanya begini-begini saja. Dalam artian, maaf ini ya, masih konvensional seperti ini kan. Maaf, saya agak bengek. Jadi dimana maksud saya adalah pertaniannya masih konvensional adalah petani kita belum mengarah ke pertanian yang lebih baik, seperti menggunakan kompos, pengurangan penggunaan pestisida kimia, dan ya belum ke metode ramah lingkungan lah. Tapi saya apresiasi semua petani dimanapun berada, mereka melakukan hal demikian karena belum memiliki pemahaman yang ke tingkat yang lebih lanjut. Nah, seperti ini itu sebagai latar belakang berdirinya kelompok pemuda tani Remaja Mandiri Bali, yang kami singkat dengan nama KTRM. Nah, saya sendiri sebagai pendiri, dan saya melanjutkan visi dan misi dari kelompok yang kami rintis di KTRM Bali itu. Maka karena anggota kami itu ada di Tabanan, ada di Buleleng, saya sendiri yang di Buleleng, ada juga yang di Karangasem, ada yang juga di Kabupaten Gianyar. Nah, di sana kami mempelajari atau mempelajari metode-metode pertanian terbarukan yang saya dapatkan mungkin di luar, dari teman-teman petani pendahulu yang sudah sukses, ataupun saya belajar di buku-buku atau di media internet. Nah, di sana saya sendiri Ikomang Edi Juliana, saya di desa. Karena KTRM Bali ini lingkupnya di masing-masing wilayah, hampir di seluruh Bali, tapi nggak melingkup semuanya sih, seperti itu. Hanya di Tabanan ada satu, di ini ada satu, di Badung ada 2 gitu mungkin. Saya sendiri di Kabupaten Buleleng membentuk kelompok tani yang saya beri nama Amerta Giri Lesung, dan kita bergerak di pertanian yang sudah mengarah ke nature farming dan menuju fokus farming. Nah, kebetulan saya sendiri pengelola channel ini, mohon dibantu ya, disupport, di like, komen, dan subscribe seperti ini. Amerta Giri Lesung ini seperti yang saya sampaikan tadi, bergerak di bidang pertanian nature farming dan fokus farming. Nah, fokusnya itu adalah bergerak di bidang budidaya hortikultura. Ada sih kami memiliki tanaman perkebunan, tapi fokus kami tidak di sana. Jadi tanaman hortikultura yang kita pilih di Amerta Giri ini adalah wortel dan kentang. Nah, itu spesifik nama tanaman, tapi wortel itu ada berbagai jenis ya, dan kentang juga berbagai jenis. Nah, kami akan menuju fokus budidayaan di sana. Tapi kami juga melakukan pembudidayaan sayuran yang lain seperti kubis, seperti sawi, dan yang lainnya itu yang berumur pendek.
kami hanya gunakan sebagai tahapan habis wortel, agar tidak wortel lagi kita tanamin kubis seperti ini. Nah, di samping nike, maaf karena saya orang Bali, nike itu artinya ya. Di samping itu saya juga membuat suatu usaha keluarga yang disupport oleh keluarga gitu, dengan nama yang sama, Amarta Giri Lesung, yang bergerak di bidang pertanian terpadu. Teman-teman ada yang tahu arti pertanian terpadu itu seperti apa? Mungkin bisa di komen ya nanti. Nah, Amarta Giri Lesung ini bergerak di bidang pertanian terpadu, dan kami memiliki masing-masing divisi. Yang pertama adalah divisi pengolahan kompos. Yang kedua adalah divisi budidaya. Budidaya yang ketiga ya. Yang kedua adalah divisi peternakan. Dan yang ketiga yang tadi budidaya. Dan yang keempat adalah divisi pengolahan pasca panen dan pemasaran. Nah, masing-masing divisi ini memiliki keterkaitan yang sangat penting. Di mana misalkan nih, mulai dari divisi peternakan yang nomor 2. Dia melakukan pembudidayaan ternak, perawatan ternak secara otomatis. Divisi peternakan ini memiliki limbah berupa urin dan kotoran sapi. Dan biasanya kotoran sapi sama urin ini digunakan sebagai pupuk. Namun dulu penggunaan pupuk kotoran sapi ini dan urin belum begitu banyak sih dulu, dan sekarang pun belum begitu banyak. Kotoran sapi terutama digunakan masih mentah, artinya dia belum difermentasi secara baik. Ya masih ada warna hijau lah, seperti itu sudah digunakan untuk di lahan. Jadi di sini untuk memperoleh pupuk yang baik, seperti buku-buku yang saya baca, harus difermentasi secara baik. Kotoran sapi ini diolah oleh divisi pengolahan kompos. Nah, kenapa diolah di divisi pengolahan kompos? Kompos bahan baku utamanya adalah kotoran hewan. 75% sampai 80% lah kotoran hewan, dan sisanya itu adalah sampah organik. Terus ada lagi limbah dari peternakan berupa limbah pakan. Misalkan rumput gajah, kita kasih pakan, nggak habis dimakan oleh sapi, secara otomatis kita buang. Dan itu akan tercampur di kotoran sapi. Terus nah kan tadi sudah di 2 divisi nih. Divisi kompos memerlukan bahan baku berupa kotoran sapi yang kami gunakan. Terus, nah itu salah satu contohnya. Terus divisi kompos, dia kemana harus membawa hasil olahannya ini? Nah, hasil olahannya ini wajib dibeli ya, bukan dipakai, dibeli oleh divisi budidaya. Nah, biasanya nih divisi budidaya secara konvensional, petani biasa dia membeli kotoran ayam mentah, terus kotoran sapi mungkin dicampur, baru dipakai diaplikasikan. Nah, di dalam SOP kita di Amarta Giri Lesung ini tidak kami berlakukan lagi. Kami wajib menggunakan kompos, minimal kompos ya. Kalau maksimalnya lagi kita bisa menggunakan pupuk Kohe Super gitu. Nah, setelah dibeli, sehingga divisi peternakan ini mendapatkan profit. Nah, profitnya ini digunakan untuk diputar di circle di sana untuk membayar membeli bahan baku dari divisi peternakan, terus membayar tenaga kerja operasional dan yang lainnya seperti kampil, seperti tali, seperti alat-alat lain lah seperti. Nah, kan sudah lompat ke divisi pertanian. Di divisi pertanian ini dia wajib menggunakan kompos. Nah, seperti ini kan.
Setelah melakukan budidaya, divisi pertanian pasti memiliki produk, dan divisi kompas pun memiliki produk, dan divisi peternakan pun memiliki produk. Bagaimana caranya? Ini semua hasil-hasil produk ini akan dihandle oleh divisi pengolahan dan pasca panen ya. Maaf, pasca panen. Nah, setelah divisi pasca panen memasarkan produk itu, artinya semua hasil produk mungkin ya, divisi pasca panen mempromosikan produknya. Mungkin kita punya wortel, terus kita punya kompos, terus kita punya sapi gitu mungkin ya. Divisi bukan budidaya, divisi pasca panen ini sudah menjalin kerjasama dengan pihak pasar. Jadi segala barang yang ada barang yang siap jual wajib keluarnya itu melalui divisi pengolahan dan pasca panen. Tidak boleh langsung, tapi barang yang keluar harus melalui persetujuan dari masing-masing divisi ini. Begitu. Sehingga tidak ada istilah kucing-kucingan di dalam suatu usaha. Itu usaha yang saya rintis seperti ini. Dan kebetulan supportnya sudah ada berbagai pihak. Jadi saya tinggal melangkah, tinggal memaksimalkan semua unit ini. Mungkin seperti itu gambaran dari Amarta Giri Lesung ya. Dan mungkin nanti akan ada suatu penjelasan lagi dari masing-masing divisi ini, di mana akan dihandle oleh ketua divisi masing-masing. Salam dari saya, salam petani muda Bali.